Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama para penyuka channel YouTube saya, channel Rida Kaliamsi. Hari ini saya akan memulai sebuah program baru yang akan saya siarkan di YouTube yang saya beri nama Ranjang Pengantin Melayu Bugis. Nah, program ini untuk mendedahkan tentang persebatian dan persemendaan antara pihak Melayu dan pihak Bugis dalam kerajaan Melayu Riau Lingga, yang dalam pelaksanaannya telah menjadi sesuatu yang mengubah segala struktur kehidupan politik, sosial, ekonomi di kerajaan Riau Lingga selama rentang waktu dari tahun 1722 sampai 1912, lebih kurang 190 tahun. Nah, persemendaan, persebatian, perkawinan politik antara pihak Melayu dan pihak Bugis di kerajaan Riau Lingga itu menjadi suatu doktrin, suatu konsep, satu sistem pemerintahan yang menciptakan sesuatu hal yang baru, yang membancuh kultur antara kultur Melayu yang sangat tertutup, yang sangat terikat pada konsep daulat dan kesetiaan kepada sultan, kepada raja, dengan bercampur dengan kultur Bugis yang sangat terbuka, kultur yang sebenarnya melahirkan sisi-sisi daripada demokrasi yang tumbuh dan berkembang. Sisi demokrasi di mana pendapat tidak mutlak dari seorang raja, tidak mutlak dari seorang bendahara, tidak mutlak dari seorang temenggung, tetapi juga dari para panglima dan para pemimpin-pemimpin lain, dari khalayak para pendekar yang juga memberi andil, memberi suara. Nah, inilah yang menjadi warna daripada sistem pemerintahan, sistem kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di kerajaan Riau Lingga selama 190 tahun, dari tahun 1722 sampai tahun 1912. Saya akan coba menceritakan ini, mendedahkan cerita ini untuk membantu pemahaman tentang perjalanan sejarah kerajaan Riau Lingga. Karena saya tahu betul sampai saat ini pun masih banyak pihak-pihak yang belum memahami, belum mendapatkan informasi yang cukup untuk mengetahui bagaimana kerajaan Riau Lingga ini menjadi eksis selama hampir 200 tahun itu dan menimbulkan jejak sejarahnya sampai saat ini. Oke. Dalam video yang 10 menit ini saya akan memulai dulu dari ujungnya, dari ujung masa kerajaan Riau Lingga ini, yaitu pada saat-saat terakhir di mana Sultan Riau Lingga terakhir, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah kedua, yang terpaksa mengakhiri masa pemerintahannya pada tahun 1912 karena telah diturunkan oleh Belanda, dimakzulkan oleh penjajah Belanda yang menguasai kerajaan Riau Lingga pada itu, karena menganggap Sultan Abdurrahman ini melanggar kontrak politik yang sudah ditandatangani pada tahun 1905, di mana bahagian-bahagian penting dari kontrak itu telah dilanggar dengan sengaja oleh Sultan Abdurrahman, dan kemudian menjadi semacam alasan, semacam penyebab, maka Belanda akhirnya memutuskan untuk memakzulkan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Baik. Siapakah Sultan Abdurrahman Muazzam Shah ini? Sultan terakhir kerajaan Riau Lingga ini. Nah, di dalam doktrin, di dalam kesepakatan awal yang disebut Sumpah Setia Melayu Bugis, itu disebutkan bahwa jabatan yang di Pertuan Besar atau jabatan sultan itu hanya diperuntukkan bagi keturunan Melayu. Sementara keturunan Bugis itu mendapat jabatan yang di Pertuan Muda atau wakil sultan.
Nah, sekarang Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II ini adalah seorang yang berketurunan Bugis. Dia adalah anak daripada Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi ini adalah yang Tuan Muda Riau Lingga yang ke-10. Jadi yang menjadi sultan ini anaknya dia, keturunan Bugis. Nah, sebetulnya di dalam sistem kesepakatan politik yang disebut Sumpah Setia Melayu Bugis yang dibuat sejak awal antara Sultan Sulaiman dan Daeng Marewa pada tahun 1722, ketika pertama kali antara pihak Bugis dan pihak Melayu ini bersepakat untuk bersama-sama mengelola pemerintahan, menjalankan pemerintahan bersama di Kerajaan Riau Lingga itu, sudah ditetapkan bahwa yang berhak menjadi sultan itu hanya keturunan Melayu, keturunan Sultan Sulaiman Badur Alamsyah dan saudara maranya, kaum kerabatnya, dan dengan keturunan Bugis, keturunan dari Daeng Marewa, Daeng Perani, dan saudara-saudaranya lain yang ada yang selalu disebut sebagai bangsawan Bugis 5 bersaudara, yaitu Daeng Perani, Daeng Menambun, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi, 5 orang anak Daeng Relake yang datang dari Sulawesi, dari Luwu, dan mengadu peruntungan nasibnya di kawasan Selat Malaka ini. Nah, jadi dalam konsep itu yang berhak menjadi sultan itu hanyalah dari keturunan Melayu. Tapi mengapa tiba-tiba Abdurrahman Sultan Abdurrahman atau Raja Abdurrahman yang anak daripada Raja Muhammad Yusuf Ahmadi ini bisa menjadi sultan? Nah, inilah yang merupakan bagian akhir dari masa kerajaan Riau Lingga yang selalu menjadi catatan sejarah, yang masih selalu diperdebatkan, selalu didiskusikan, dan selalu dijadikan semacam perbincangan tentang konsep kesetiaan, konsep kesepakatan politik, konsep intervensi politik, konsep bagaimana perkawinan politik itu bisa membuat sejarah itu berubah, bagaimana perkawinan politik itu menyebabkan doktrin atau sumpah setia Melayu Bugis itu menjadi bisa berubah baik. Oke, jadi Sultan Abdurrahman Muazzam Shah sebagai Sultan Riau Lingga yang terakhir yang bertahta tahun 1885 sampai 1912 itu adalah sultan yang disepakati, diputuskan sebagai Sultan Riau Lingga setelah melalui sebuah kompromi politik yang luar biasa ulet. Sebelum Sultan Abdurrahman ini dilantik sebagai sultan, yang menjadi sultan itu adalah Sultan Sulaiman Badur Alamsyah II. Dia ini adalah pamannya daripada Sultan Mahmud Muzaffar Shah, masih keturunan dari Sultan Riau Lingga yang berdarah Melayu, keturunan dari Sultan Mahmud Riyah Shah III. Jadi Sultan Sulaiman Badur Alamsyah II, dan hanya saja Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, Sultan Sulaiman Muazzam Shah II ini selama masa hidupnya itu tidak punya keturunan. Sehingga pada waktu dia wafat pada 1883, dia tidak mempunyai pewaris. Sehingga akhirnya tahta kerajaan itu akhirnya harus dicari penggantinya. Siapa penggantinya pada waktu itu? Nah, pengganti pada waktu itu keturunan lain. Sebenarnya masih ada sultan lain, tetapi ya politik pada waktu itu menginginkan agar yang akan mengganti itu harus dari lingkungan keturunan dari sultan-sultan terakhir yang ada memerintah di Kerajaan Riau Lingga. Nah, kebetulan waktu itu Sultan Mahmud Muzaffar Shah mempunyai seorang anak perempuan, Tengku Umbung Fatimah. Tengku Umbung Fatimah ini menikah dengan Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Jadi anak Sultan Kerajaan Riau Lingga menikah dengan yang dipertuan muda. Nah, menghasilkan anak namanya Raja Abdurrahman. Nah, ini laki-laki. Jadi keturunan Bugis, bukan Melayu Bugis. Bugis Melayu bukan Melayu. Jadi bapaknya Bugis, karena Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi ini keturunan dari Daeng Celak. Kemudian Tengku Umbung Badariah ini adalah keturunan dari Melayu dari garis keturunan Sultan Muhammad Riyah Shah. Selama 2 tahun pada waktu itu, belum dapat ditentukan siapa pengganti dari Sultan Sulaiman Badur Alamsyah Shah, karena
elit politik pada waktu itu tetap berpegang teguh kepada Sumpah Setia Bugis. Jadi yang berhak menjadi sultan itu hanyalah keturunan Melayu. Oleh karena itulah maka selama masa 2 tahun, lebih kurang 2 tahun, kekosongan itu diisi oleh Tengku Umbung Badariah. Tengku Umbung Fatimah ini anak daripada Sultan Mahmud Muzaffar Shah ini mengisi kekosongan. Dia itulah ibu daripada Raja Abdurrahman, anak daripada Tengku Umbung Fatimah dengan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Nah, selama 2 tahun. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa ini kekuasaan yang dipegang oleh Tengku Umbung Fatimah itu sebagai sebuah kesultanan, sebagai sultanah, sebagai sultan perempuan. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi ada juga yang menolaknya dan menganggap dia bukan sebagai sultanah, tetapi sebagai pemangku kerajaan. Ya, sepanjang sultan yang belum ditemukan, maka dipangku oleh yang berhak pada waktu itu adalah Tengku Umbung Fatimah. Salah satu sebab mengapa Tengku Umbung Fatimah tidak diakui sebagai sultanah karena cuman pada tentuan waktu itu sebagai sebuah negara yang berazaskan Islam, mengandung agama Islam, bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Di Aceh banyak sekali sultanah itu dari perempuan, sultan-sultan di Aceh. Aceh juga sebuah negara Islam sebetulnya, jadi tidak mutlak seperti itu, tetapi di dalam konsep kerajaan Riau Lingga tetap dipakai bahwa perempuan tidak boleh menjadi sultan. Makanya Tengku Umbung Fatimah itu dianggap sebagai pemangku sultan sampai sultan ditemukan siapa sultan penerus atau pengganti daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Memang sulit pada waktu itu karena pihak yang tuan muda sebagai salah penentu kontribusi dan juga Belanda yang waktu itu berkuasa, karena sesuai dengan perjanjian politik yang mereka itu menentukan, karena Belanda sangat menentukan, ikut menentukan, malahan suka tidak suka Belanda akan berpengaruh siapa yang akan ditunjuk. Nah, karena itu, karena para pengganti sebelumnya masih ada di atas, sebenarnya saudara daripada Sultan Sulaiman Shah, anak daripada Sultan Muhammad Shah itu masih ada yang dianggap sebagai pamannya mereka dari sebelah tua, masih ada yang berhak mengganti, tetapi Belanda dan pihak yang tuan muda waktu itu tidak setuju karena tetap menginginkan ini dari garis keturunan yang Sultan Sulaiman dan keturunan yang lain, yang tidak dari sebelah pamannya. Nah, akhirnya pilihan itu adalah pada Raja Abdurrahman. Raja Abdurrahman ini bukan tengku, dia raja karena dia bapaknya Bugis. Jadi dia pakai Raja Abdurrahman, anak Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Nah, bagaimana solusinya pada itu ada 2 jalan keluarnya. Yang adalah bagaimana Raja Abdurrahman ini menjadi Melayu, dimelayukan. Nah, dimelayukan itu dengan cara antara lain dinikahkan, dikawinkan dengan salah satu bangsawan Melayu, keturunan Melayu yang mempunyai garis hak atau untuk mendapat jadi sultan begitu. Nah, orang yang dipilih itu adalah anak daripada Tengku Usman. Tengku Usman ini adalah adik daripada Sultan Mahmud Muzaffar Shah, anak dari Sultan Muhammad Shah. Ya, dia ini ibunya saja orang kebanyakan. Tengku Usmannya ibunya kebanyakan sehingga dia tidak dapat langsung naik tahta. Anaknya namanya Puan Zaharah, Tengku Puan Zaharah. Puan Zaharah ini artinya sepupu lah dengan Tengku Umbung Fatimah, sepupu mereka. Nah, Tengku Puan Zaharah inilah yang dinikahkan dengan Raja Abdurrahman. Sehingga dengan pernikahan itu Raja Abdurrahman mempunyai jalan, mempunyai cara, mempunyai alur, mempunyai kesempatan untuk menjadi sultan di kerajaan Riau Lingga walaupun dia berketurunan Bugis. Nah, demikianlah hingga akhirnya dia putuskan tahun 1885 akhirnya Raja Abdurrahman ibni Raja Muhammad Yusuf Ahmadi ini dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Riau Lingga, pengganti Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II
itu terjadi pada tahun 1885 dan dialah yang kemudian memerintah Kerajaan Riau Lingga sampai dia dimakzulkan oleh Belanda pada tahun 1912. Jadi ini suatu kasus politik, satu bahagian daripada instrumen politik, satu bahagian daripada cerita tentang persebendaan, persebatian pihak Melayu dan pihak Bugis dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Riau Lingga. Ini bahagian daripada skenario politik yang saya sebut selalu sebagai ranjang pengantin Melayu Bugis. Nah, karena Raja Abdurrahman ini setelah dia menjadi sultan, nah dia ini juga adalah yang kemudian menjadi yang di Pertuan Muda. Begitu ayahnya meninggal, dia menjadi yang di Pertuan Muda. Ini adalah kehendak Belanda sebetulnya. Kalau kehendak pihak Bugis sendiri yang akan menjadi yang di Pertuan Muda itu adalah adiknya yang namanya Raja Ali Kelana, karena dia sudah jauh-jauh hari disiapkan sebagai pengganti bapaknya. Dia dengan Abdurrahman ini adik-beradik tetapi berlainan ibu. Jadi Raja Ali ini disiapkan sebagai pengganti bapaknya Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Nah, tetapi dengan intervensi Belanda, dengan tekanan Belanda, akhirnya Raja Ali Kelana ini ditolak menjadi yang termuda karena dia ini orangnya kritis sekali. Belanda sangat takut, sangat enggan berurusan dengan Raja Ali Kelana karena pengaruh politik yang luar biasa, dan dia sangat didengar, dan dia orang yang bersekolah, orang yang berpendidikan. Dia sekolahnya di Mesir. Jadi dia berpengaruh pada perjalanan politik itu, sehingga Belanda merasa cemas, was-was, dan enggan, sehingga akhirnya saling menolak Raja Ali, sehingga akhirnya jabatan yang di Pertuan Muda itu jatuh ke tangan abangnya Raja Abdurrahman yang juga Sultan Riau Lingga. Nah, itulah untuk pertama kali dalam sejarah Kerajaan Riau Lingga jabatan yang di Pertuan Besar dan yang di Pertuan Muda berada pada satu tangan, yaitu Sultan Abdurrahman Muazzam Shah yang berdarah Bugis. Itu bahagian sesi terakhir dari politik. Memang sebuah catatan sejarah yang menarik untuk dikaji, untuk didiskusikan, dan merupakan catatan menarik juga karena bisa dikaitkan dengan bermacam-macam, terutama dalam konsep daulat, konsep tuah dan segala macam seperti itulah. Karena memang selalu dikatakan bahwa tuah Kerajaan Riau Lingga itu hanya ada pada orang keturunan Melayu karena dia berdaulat, sementara yang bukan keturunan Melayu tidak mendapat daulatnya seperti itu. Nah, tapi itulah konsep politik, tapi sejarahnya berjalan seperti itu, masuk pada itu karena akhirnya yang menentukan siapa menjadi Sultan Kerajaan Riau Lingga itu tidak semata-mata oleh keturunan Melayu, tetapi juga oleh yang di Pertuan Muda, dan lebih penting bahwa itu adalah ditentukan oleh pihak Belanda. Nanti bagaimana Belanda sampai berkuasa seperti itu, bagaimana punya hak untuk menentukan seperti itu nanti adalah bahagian daripada cerita pada episode yang akan datang. Oke, saya Sofyan. Itulah bagian pertama dari pertemuan kita melalui channel saya ini dengan tema pembahasan tentang ranjang pengantin Melayu Bugis di Kerajaan Riau Lingga selama 1722 sampai 1912. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada sesi-sesi yang akan datang.